mesti ada dua syarat yang menjadikan orang itu adil. Yang pertama, dia melaksanakan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia adalah merupakan wakil Allah Subhanahu Wa Taala di permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita bersama kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat dan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil mengarahkan umatnya daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, alhamdulillah kita dapat solat di Masjid Sultan Salahuddin. Adapun judul ceramah saya pada malam yang berbahagia ini adalah hadis Nabi SAW yang telah saya riwayatkan daripada Syekh saya Muhammad Sa'aduddin Al-Qawqji Al-Hanafi, meninggal pada tahun 1428 Hijriah, di mana beliau meriwayatkan daripada syekhnya Abu Nasr Muhammad Al-Qawqji, meninggal pada tahun 1357 Hijriah, di mana beliau meriwayatkan daripada ayahandanya Abu Mahasin Muhammad bin Khalil Al-Qawqji, meninggal dunia pada tahun 1305 Hijriah dan dikuburkan di Ma'la Makkahul Mukarramah. Beliau meriwayatkan daripada gurunya Muhammad bin Ahmad bin Yusuf Al-Bahai, daripada gurunya Al-Hafiz Muhammad bin Muhammad Murtada Az-Zabidi yang meninggal pada tahun 1205 Hijriah. Beliau meriwayatkan daripada syekhnya Ahmad Sabiq Az-Za'bali, daripada Al-Hafiz Muhammad Alauddin Balbabili, daripada gurunya Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri qala haddatsana Syekhuna Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti qala haddatsana Syekhuna Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari قال حدثنا شيخنا الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني المصري الشافعي قال أخبرنا شيخنا البرهان إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثنا شيخنا أبو العباس أحمد بن علي الحجار عرف بابن شحنة قال حدثنا شيخنا سراج الدين حسين ابن المبارك الزبيدي قال حدثنا شيخنا أبو الوقت عبد الوهاب بن عيسى السجري الحروي قال حدثنا شيخنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال حدثنا شيخنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثنا شيخنا محمد بن يوسف بن مطر الفربري قال حدثنا شيخنا وعالمنا وحافظنا أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري وقال في صحيحه أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عاصم بن حفص قال حدثنا
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh al-imamul 'adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa yatafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamalin faqala ana akhafu Allah wa rajulun anfaqa malahu fa akhfa hatta la ya'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara Allah ta'ala khaliyan fa fadat 'ainuhu. Hadis ini telah dikeluarkan juga oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang berbeda sedikit. Daripada Zuhair ibnu Harbin, daripada Yahya, daripada Ubaidullah, daripada Asim bin Hafsin, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pertemuannya daripada Yahya bin Sa'id radhiyallahu taala anhu, daripada Ubaidullah, daripada Khubayb bin Abdurrahman. Riwayat daripada Khubayb bin Abdurrahman daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan status derajat hadis ini adalah sahih. Dengan lafaz yang sama, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang Allah naungi, tidak ada naungan yang lainnya kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan naungan ini adalah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan naungan ini adalah pertolongan Allah. Ada juga yang mengatakan naungan ini adalah naungan yang biasa seperti biasanya. Untuk memperkuatkan tanggapan mereka, daripada riwayat yang lain mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu bi dhilli arsyihi. 7 orang yang Allah Subhanahu wa taala naungkan dengan naungan arasnya. Dan ada pula yang mengumpulkan makna daripada seluruh makna yang ada. Yang pertama, al-imamul adil. Imam yang adil. Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan didahulukan imam yang adil karena manfaatnya lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Sebab itu didahulukanlah Imam Adil. Yang dikatakan Imam Adil, Syekh Al-Muhaddis Taqiyuddin Al-Usmani Al-Hindi mengatakan yang dikatakan dengan Imam Adil wilayatul uzma, memiliki wilayah yang besar. Seperti presiden, wakil presiden, sultan, raja, perdana menteri dan sebagainya, ini juga dikategorikan imam. Al-Adil, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya mengatakan mesti ada 2 syarat yang menjadikan orang itu adil. Yang pertama, dia melaksanakan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah merupakan wakil Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Sebagai wakil Allah, maka dia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di mana kita mengetahui yang dikatakan adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan dibagi sama. Anak tadika, sekolah rendah, dan sekolah kuliah diberikan kepada mereka RM50, RM50, RM50. Apakah itu adil? Tidak. Karena anak tadika tidak tahu RM50 itu dan susah sekali mau menghabiskan RM50. Yang adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebab itu, kalau sekiranya raja itu adil,
maka akan mendatangkan keamanan dan ketentraman serta mendatangkan kenyamanan dalam negara. Contoh kita lihat Umar bin Abdul Aziz hanya memerlukan 3,5 tahun menjadikan masyarakat yang aman, makmur, sentosa, sehingga banyak mengeluarkan zakat. Baitul Mal penuh. Kenapa? Karena rajanya adil. Demikian juga dengan raja-raja yang telah hidup, memakmurkan masyarakatnya, menghidupkan masyarakatnya dengan berbagai macam petua-petua yang telah diikuti daripada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Seperti contohnya Sultan kami, Sultan Musa ibni Ahmad, Sultan yang memerintah di Langkat. Dia punya anak namanya Sultan Abdul Aziz, juga termasuk orang yang adil. Dan Sultan Abdul Aziz ini punya anak namanya Ampuan Rahimah. Ampuan Rahimah ini adalah istri daripada Sultan Salahuddin. Mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan agama. Sultan Musa ini adalah khalifah Tariqah Naqsabandiyah yang dia mengambil langsung daripada Syekh Sulaiman Zuhdi di Abil Qubais. Setiap minggunya melaksanakan zikir Naqsabandi di sana. Dekat dengan masyarakat dan suka bersedekah. Sementara Sultan Abdul Aziz pada masanya dia telah membangun sekolah besar di Langkat. Menumbuhkan ulama-ulama besar. Ulama-ulama yang datang dari Mekah dan daripada Mesir dipanggil dan didudukkan di Langkat sehingga mereka banyak menetaskan dan membuahkan ulama-ulama besar di Langkat. Pada dasarnya orang Melayu adalah orang yang dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bila pemerintahan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan kebahagiaan, kemakmuran, kesentosaan. Manusia tidak takut dengan kelaparan. Tapi bila pemerintahan jauh dari Allah, tidak mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan berbagai macam kebahayaan dan kesedihan. Pada masa ini Sultan Melayu yang ada di kita sekarang seperti Sultan Brunei adalah sultan yang terkaya. Kedekatan beliau dengan rakyat, dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu adalah negara yang makmur dan aman. Bahkan kata Nabi SAW nantinya, tanda-tanda hari kiamat kita umat Islam menjadi orang yang kaya sehingga tidak tahu lagi kemana kita infakkan diri kita atau kita infakkan harta kita. Dan ini belum kita melihat. Tapi yakin dan percayalah, hadis ini sahih tentang umat Islam kaya dan harta mereka tidak lagi diterima untuk diberikan zakat. Yang kedua, syabun nas'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh dan berkembang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa didahulukan pemuda ini? Karena biasanya pemuda akan hidup mengikuti hawa nafsunya, lebih cenderung mendengarkan hawa nafsunya. Makanya dahululah pemuda dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Kalau kita lihat banyaknya di kalangan pemuda yang agak sulit untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dan agak sulit untuk mengaji. Masjid dipenuhi oleh orang-orang yang sudah pencen. Betul enggak? Orang yang berumur 70 tahun, 80 tahun yang selalu diikuti oleh malaikat Israel.
Karena umur yang paling tingginya itu daripada umatku, kata Rasulullah, 63 tahun. Lebihnya itu adalah hanya keberkatan, nunggu bila mau mati. Kalau kita lihat di mana-mana masjid yang paling banyak dan paling mengisi adalah orang-orang tua. Bukan anak-anak, bukan anak muda. Tapi orang-orang tua. Kenapa orang-orang tua? Karena mereka mulai sadar bahwa masa hidup mereka akan tinggal hanya beberapa hari lagi. Kemana anak-anak? Kemana remaja? Kemana pemuda? Pemuda itu kebanyakannya berlepak di warung kopi, berlepak di WiFi, minum segelas teh, WiFi-nya 5 jam. Yang mengisi masjid orang-orang yang tua, orang-orang yang pensiun. Ini kebanyakan. Tapi kalau ada juga orang tua yang memang dia kerjanya WiFi terus, tidak mau sholat, tidak pergi ke masjid, itu namanya tua-tua keladi. Tua-tua makin menggatal. Tidak tahu dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat anak-anak muda kita sekarang ini naik kereta, naik motor, ngebut, jalan dengan laju-laju. Jalan tu macam kepala hatuk mereka punya. Mungkin di Shah Alam ni juga ada banyak. Saya selalu lihat di KL, di Jalan Duta, di jalan mana itu. Bila malam jam 2 ada namanya Thariqah Rempitiah. Kumpulan Thariqah Rempitiah ini, dia bukan namanya Abdul Dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Membawa motor selaju-lajunya. Mati di jalan yang lurus. Kenapa mati di jalan yang lurus? Karena selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang salah? Orang tua mereka. Anak, kalau mereka menjadi orang yang soleh dan solehat, mesti diajarkan agama. Diajarkan tauhid kepada mereka. Nabi Allah Yaqub alaihissalam sebelum meninggalnya mereka, atau Nabi ini bertanya kepada anaknya, Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah setelah saya meninggal dunia? Kalau kita zaman sekarang terbalik. Ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang akan kamu makan setelah saya mati? Ketakutan demi ketakutan terhadap anak kita sehingga kita tidak memasukkan anak kita sekolah agama. Dan mengakibatkan jauhnya anak kita dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaysia ini pernah dijajah oleh Belanda. Pernah dijajah oleh Belanda Malaysia. Pernah dijajah oleh Inggris. Pernah dijajah oleh Jepun. Pernah juga dijajah oleh apa lagi selain Jepun, Portugis di bagian Melaka. Sebenarnya Malaysia ini hampir sama dengan kami, Sumatera. Kami juga pernah dijajah oleh Belanda, Inggris, Jepun. Sebenarnya ini kita hampir sama dan sama sebenarnya. Tapi kena penjajahan Belanda ingin memisahkan antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia, akhirnya dijadikanlah perpisahan antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Di antara bagian pantai timur itu semuanya orang Melayu. Dan terkenal di Sumatera itu kerajaan-kerajaan Melayunya ada di situ. Kerajaan Melayu Langkat, Melayu Delhi, Melayu Asahan, Melayu Serdang, Melayu Kuala, kerajaan Melayu di Riau, ya, semua Melayu.
Berapa banyak negara yang masuk telah menjajah Malaysia tapi tetap dalam akidah mereka Islam. Kenapa? Karena orang dahulu mengajarkan anaknya bagaimana paham dengan sifat 20. Ini yang mengakibatkan orang-orang Malaysia tetap dalam akidah mereka, tetap dalam tauhid mereka. Karena mereka disanjung, diberikan pengarahan tentang 20 sifat. Sifat yang paling penting bagi mereka adalah mukhalafatuhu lil hawadith. Bahwa Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Ini ialah yang menetapkan Malaysia jadi akidah. Di zaman kemerdekaan ini, di zaman kita boleh buat apa saja, kita terlupa mendidik anak kita dengan tauhid yang kuat, dengan sifat 20 dan sebagainya, maka berterbitanlah pemikiran-pemikiran liberal. Ngaku Islam tapi pemikiran liberal. Kalau mau ngaku Islam, betul-betul Islam, tapi masih lagi liberal, jangan di Islam. Minta kepada kerajaan agar perempuan tidak dikhitan, meminta kepada kerajaan agar status laki perempuan sama, minta kepada kerajaan agar LGBT dibolehkan dan sebagainya. Ini terbit disebabkan anak-anak itu tidak diajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya orang tua mengajarkan anak agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Maksud tergantung bukan tergantung begitu. Dia seperti lampu yang tergantung di masjid. Maknanya setiap saat datang ke masjid untuk melaksanakan solat berjemaah. Dia tahu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari, salatul jemaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 derajat. Maka dia berangkat ke masjid. Langkah-langkahnya dikira oleh malaikat. Dan dia ingin mendapatkan shaf yang pertama. Lau ya'lamun nasu ma fi shafil awwali wan nida' la tauhuma walau habwan. Andaikan orang tahu apa yang terdapat, keistimewaan apa yang terdapat pada azan dan shaf yang pertama. Kenapa? Mengandung doa malaikat. Mendapatkan shaf yang pertama, mendapatkan doanya malaikat, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin kita dapati kecuali solat berjemaah di masjid. Bayangkan saya berangkat dari Kelantan sampai ke Johor. Kebanyakan masjid yang ada di Malaysia ini semuanya cantik. Aircon. Tempat sajadah yang tebal. Kalau ditidurin, tertidur kita. Tapi walaupun demikian, berapa banyak pendatangnya? Kalah dengan stadium Shah Alam. Padahal masuk ke masjid tidak pakai berbaris, tidak ada bayaran. Masuk ke stadium Alam Shah Alam itu berapa bayarannya? Tuan-tuan, kalau kita tidak masuk ke stadium Shah Alam yang ada di sini nih, berapa bayarannya? 20 ribu, 20 ringgit. Masuklah kita buat 50 ringgit. Tapi Masya Allah, berbaris, bayar 20 ringgit. Masuk ke dalam tak pakai aircon lagi. Duduk kita, penuh. Sementara masjid tak berbaris, tak bayar.
masuk free. Fasilitas, Masya Allah, aircon ada. Tidak penuh. Apa yang membuatkan masjid tidak penuh? Masjid tidak salah lagi. Sudah ada azan imam dengan suara yang merdu. Tok siaknya bagus. Masjid tertata indah. Tapi yang salah adalah iman kita. Iman kita yang salah. Kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau memanggil kita, bahkan kita lari dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, warajulani mutahabba fillah. Dua orang laki-laki yang saling cinta mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Beliau cinta kepada seseorang bukan karena pangkat jabatan, bukan karena dia Tan Sri, bukan karena dia Datuk, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Apalah makna sebuah nama, kata orang. Kalau namanya Tengku, sekarang macam di Indonesia, di Sumatera Tengku sekarang jadi Tengkurap. Dulu kaya, sekarang miskin. Dulu orang-orang Tengku semuanya kaya karena Sultan Langkat tak kasih mereka kerja. Sultan kasih mereka tanah. Kaya. Tapi sekarang mereka sudah jadi orang-orang miskin. Maka cinta dan kasih sayang karena Allah Ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Al-mutahabuna fillah lahul manabir. Yakhbituna al-anbiya wa syuhada. Orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bagi mereka mimbar yang jealous para nabi dan para syuhada terhadap mereka. Bagaimana kita mewujudkan cinta kasih sayang terhadap manusia? Kalau dia sakit, kita jenguk. Kalau dengar dia sakit, secepatnya kita jenguk. Kena ada dua pos. Kadang kalau orang masuk ke rumah sakit, mungkin dia meninggal dunia. Mungkin dia cepat sembuhnya. Sehingga kita tidak nampak dan tidak melihat dia di rumah sakit. Bila kita datang kepada mereka, tidak perlu memikirkan apa yang mau kita bawa. Yang penting kita mendatangkan diri. Melihat wajah kita. Karena yang sakit ketika melihat temannya, maka akan mendatangkan kebahagiaan. Sehingga sakit itu semakin berkurang. Kalaupun kita bawa makanan, bukan dia yang makan. Teman dia yang makan, yang jaga dia makan. Kenyang mereka. Pada waktu itu kalau kita punya uang, sebaiknya kita membawa uang untuknya. Untuk apa? Untuk berobat. Untuk keperluannya. Bacakan doa. Dibacakan doa. Pegang kepalanya. Tanyakan sakit apa? Tuan sakit apa? Kanser. Kanser apa? Kanser hati. Jangan tambah lagi. Cukup. InsyaAllah sembuh. Ini tetangga saya sakit kanser hati, mati semalam. Katanya. Begitu beratlah kalau kita sebutkan itu. Bukan makin ya mengurangkan perasaan daripada orang yang sakit, bahkan menambahnya. Kalau dia meninggal dunia, kita solatkan dan kita hantarkan ke kuburan. Kalau dia mengundang acara, kita datang. Selama acara itu tidak bersamaan dengan dosa-dosa yang ada atau maksiat. Kalau ada maksiat, maka tidak wajib kita mendatanginya. Kalau dia perlu uang, kita bantu semampu kita. Ini salah satu daripada contoh ya mencintai teman karena Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala ana akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik jelita, memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi. Dia mengatakan, saya takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan yang cantik. Perempuan itu punya duit banyak. Dia kata, bang, ayo zina dong. Saya kasih 10.000. Kira-kira iman kita ini sanggup tidak mengatakan tidak. Dan saya takut Allah. Atau mungkin kita katakan berpikir, Datin, minta maaf ya, saya istikharah dulu. Ngapain istikharah? Kalau kita punya keimanan tidak perlu pakai istikharah. Ana akhafullah rabbal alamin. Dia pikir-pikir, Allah kan maha pengampun, Allah maha penyayang. Kalau dikasihnya 10.000, 6.000 boleh untuk pergi umroh, pakai travel. Ikut travel 6.000, lebihnya 4.000. Di Mekah saya menangis dan bertobat. Kan ini namanya rezeki nomplok, rezeki kata orang durian jatuh. Memang durian jatuh tapi kena kepala mati. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya kita memang takut Allah, berapapun yang dikasih sama mereka tidak akan kita ambil, berapapun. Walau bagaimanapun cantiknya. Tapi kalau yang datang kulitnya hitam, hidungnya masuk ke dalam, giginya nongol ke depan, baunya 99. Dia kata, bang, yuk berzina yuk, jom berzina. Ana akhafullah rabbal alamin. Karena yang ngajaknya jelek. Kalau yang ngajaknya cantik, kita mulai berpikir. Ini bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan hampirkan zina. Kemudian tuan-tuan sekalian ya, perkataan Nabi SAW, wa rajulun anfaqa malahu, seorang laki-laki yang menginfakkan hartanya. Menginfakkan maknanya mengeluarkan, bersedekah atau berwakaf. Fa'akhfa, kemudian dia sembunyikan, maknanya dia tak nampakkan ke orang lain. Hatta shimaluhu la ya'lamu ma yunfiqu yaminhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibuat dan diberikan oleh tangan kanannya. Arti hadis ini bukan kalau mau infak kita belakang kami, nah, pakai begini, bukan. Maksudnya kita sembunyikan apa yang kita infakkan. Kita sembunyikan apa yang kita infakkan. Karena menyembunyikan apa yang kita infakkan adalah sesuatu yang mendatangkan keikhlasan. Karena menyumbang atau berinfak atau bersedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang ikhlas. Sebab itu banyak di kalangan para ulama, apabila mereka bersedekah, berinfak, berzakat, mereka akan sembunyikan sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan mereka. Menginfakkan barang, menginfakkan uang kepada orang lain dengan menyembunyikan, itu lebih besar pahalanya daripada menginfakkan sesuatu dan nampak orang itu. Tapi jikalau sekiranya takut dikatakan kita ini termasuk orang yang bakhil, kedekut, maka nampakkanlah apa yang telah kita sampaikan ke orang lain.
sedekah infak ini tuan-tuan memiliki banyak manfaat. Yang pertama, orang yang bersedekah ini adalah orang yang menjadi kaya dan tidak akan pernah hartanya berkurang. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Ma naqasa malu min sedekah, falyazdad, falyazdad." Tidak pernah harta itu berkurang dari sedekah, bahkan bertambah dan bertambah. Orang yang memang benar-benar bersedekah karena Allah tidak akan pernah miskin. Semakin dia memperbanyak sedekah, semakin kaya. Semakin banyak sedekah, semakin kaya. Yakin tuan-tuan? Kalau tak yakin, tak jadi. Yakin sebenar-benarnya Allah akan menggantikan lipat ganda dari apa yang telah disedekahkannya. Saya punya murid di Medan. Pada dasarnya dia orang miskin. Ada seorang tua mengatakan kepadanya, "Kamu mau kaya enggak?" Dia menjawab, "Iya, saya mau kaya." Kalau kamu mau kaya, bayarkan bil listrik setiap bulannya. Bayar bil listrik masjid setiap bulannya. Maka dimulailah satu bil listrik masjid. Dan sekarang sudah mencapai 77 masjid dia bayar bilnya. Pertanyaan saya, kalau orang bayar bil listrik itu 77, kaya atau miskin? Kaya. Kenapa dia kaya? Karena dia mau bersedekah. Saya ada kenalan di Johor, termasuk orang kaya. Di rumahnya ada kereta BMW, Mercedes-Benz, Vampire, bermacam-macam kereta ada. Orangnya kaya. Jadi saya tanya, apa sebabnya dia ini kaya? Sebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah karena orang ini suka bersedekah.
حي على Yang kedua, sedekah menolak bala. Sebanyak-banyak orang sedekah, maka Allah jauhkan bala dari kampung itu. An-Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak bala. Semakin banyak kita bersedekah, semakin Allah jauhkan gempa bumi, Allah jauhkan tanah longsor, Allah jauhkan tsunami, ya. Allah jauhkan tsunami, Allah jauhkan berbagai macam daripada bala yang ada. Maka perbanyaklah sedekah. Sehingga kalau Tuhan pun pergi ke mana saja, naik kereta, sedekahlah. InsyaAllah tidak ada terjadi macam-macam. Tapi jangan bawa 180. Bersedekah 80 ringgit, dibawa kereta 180, malaikat Israel di belakang. Awak kereta 180, bawalah kereta di bawah 100. InsyaAllah akan selamat. Sedekah juga tuan-tuan menjauhkan kita daripada neraka. Bagaimana kita menjauhkan diri kita daripada neraka jahanam yang begitu panasnya? Maka dengan cara memperbanyak sedekah. An-Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ittaqu walau bisaqqi tamrah. Jauhkanlah diri kamu dari neraka walaupun kamu bersedekah dengan setengah daripada kurma. Setengah kurma mampu menjauhkan kita dari azab, daripada panasnya neraka. Apalagi kita kasih 1.000 ringgit, 2.000 ringgit, 3.000 ringgit, maka jauhlah kita daripada api neraka. Tuan-tuan sekaliannya, sedekah ini akan mendatangkan dan membawakan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kita di surganya, menjauhkannya daripada api neraka. Sebab itu, perbanyakkan sedekah. Sebelum sedekah itu tidak akan diterima lagi. Bila diterima, sekarang. Maknanya kalau kita tengok di dunia ini masih banyak orang begini, kiamat belum terjadi. Dan kiamat tidak akan terjadi. Tapi jikalau kita nak ngasihkan duit kita sama orang, orang tak mau terima, hampirlah kiamat. Kenapa orang semakin kaya semuanya? Kalau kita mau kasihkan sesuatu, datang dalam khatir kita ingin memberikan sesuatu, maka secepatnya lah. Karena syaitan lebih pintar daripada kita. Pertama kita mau kasih 100. Tapi gara-gara syaitan kata, banyak kali itu 100. Tidak 1 rial aja, yang penting ikhlas. Yang penting amal itu ikhlas katanya. Kita pun dengarkan. Keluarlah dari dompet kita 1 ringgit. Bukan 1 ringgit, 1 ringgit. Kalau yang macam begitulah sampai kapanpun amal kita cuma 1 ringgit saja.
Tuan kalau mau sedekah, tutup mata, diambil, kasih, ikhlaskan. Yang terambil itu 100, tak apa, alhamdulillah. Yang penting kita ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas bagaimana? Siang malam dia terpikir, waduh kenapa saya beri tadi itu, Masya Allah. Kalau takkan boleh saya beli ini, beli ini. Bila datang dalam hati kita ingin berimpak, maka impakkanlah. Karena setan lebih pintar daripada kita. Dia akan mengganggu dan menggoda kita. Akhirnya kita akan membayar, akan mengimpak dengan jumlah yang sedikit. Ini terjadi sama saya. Pernah dulu itu pergi ke Baitur Rahman, Aceh, sholat. Kotak sudah hampir sampai. Dalam hati saya mau mengimpakkan 50 ringgit. Kata syaitan, ngapain 50 ringgit? 20 ringgit sajalah, itu udah banyak kali itu pun. Pandai syaitan. Saya kata, saya mau 50 ringgit supaya dapat pahala. Enggak. 20 sajalah. Akhirnya datang kotak, saya bawa kasih berapa? Saya kasih 20 ringgit. 50 ringgit masih lagi dalam poket. Ketika azan, datanglah pas lagi kami rukuk saya, uang yang 50 ringgit di sini ini jatuh ke tempat sujud. Allahu Akbar, jatuh. Saya kata, duit di situ saja ya. Jangan pindah-pindah, nanti ku ambil pas lagi sujud. Dia tak mau, tuan. Pindah dia. Kena ekon yang sebelah kanan, laju, dia pindah sebelah sini. Orang yang sebelah saya kata, akhirnya semua sop itu tidak khusyuk. Makanya tuan-tuan, kalau kita mau berimpak, cepat. Cepat itu dia berubah. Setan akan mengubah kita. Kalau datang sesuatu ingin buat kebaikan, cepat dilaksanakan. Dan yang ketujuh terakhir, warajulun dzakara Allah Ta'ala, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah khalian dalam keadaan sendiri. Faqadat ainuhu, maka dia menangis. Syaratnya masih sendiri, tuan. Kalau orang banyak, kita boleh nangis. Betul tak? Tapi kalau kita sendirian, itu paling susah nangis. Matikan lampu kita terus, dan pikirkan bagaimana amal kita, apa yang Allah akan kasihkan dan akan berikan kepada kita dari dosa-dosa kita. Maksiat yang telah kita laksanakan, dosa yang telah kita laksanakan, kita pikirkan akan mendatangkan nangisan. Kalau tidak dapat nangis, berarti hatinya telah menjadi batu. Semua orang peluru membali dari kemudian mengasah hati mereka setelah demikian. Orang yang tidak mampu menangis adalah orang yang terlalu banyak berbuat dosa sehingga hatinya seperti batu. Maka dihantarkanlah dengan istighfar yang akan mengakibatkan batu itu menjadi lunak. Tuan-tuan sekalian, tidak lain dan tidak bukan kita mesti memikirkan dosa kita, kekurangan ibadah kita. Siapa yang akan membantu kita nantinya di akhirat? Hal ini akan mendatangkan tangisan demi tangisan yang hebat. Dihantam dengan istighfar kepada Allah. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, "Wallahi inni astaghfirullah Ta'ala fi kulli yawmin mi'ata marrah." Demi Allah, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya 100 kali. Nabi tak punya dosa, istighfar 100 kali. Kita setiap bunyi mata punya dosa, tapi kita terlupa untuk istighfar. Maka banyak istighfar. Dan istighfar ini tuan-tuan menjadikan kita dalam keadaan sendiri menangis, melelehkan air mata jatuh ke pipi. Tapi kalau tak nangis juga tuan-tuan, ada cara mudah. Ambil bawang penuh ke mata. Nah, itu lagi lah caranya. Nah tuan, ini kita nak praktek dulu. Tadi saya kata berpikir kepada Allah sehingga matikan air mata. Kita praktekkan dulu, nanti pulang kalau boleh kita kembali untuk berzikir kepada Allah sehingga kita dapat menangis. Kekuatan kita akan hilang, kekayaan kita akan hilang.
kehandsaman kita akan hilang. Bukan saya, saya itu handsome ya. Ya kata saya sendiri lah. Laut saya sendiri. Makin gemuk makin jelek, makin gemuk makin jelek. Segala yang ada di permukaan bumi ini akan hilang, tinggallah kita dimasukkan ke dalam kubur. Di sana kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bikinkan tuan-tuan sehingga air mata menetes. Ya, insyaallah Ta'ala bila kita coba sehingga kita memikirkan apa saja yang telah kita berbuat dari berdosa dan dosa. Tidak ada yang tidak bersalah, tidak ada yang tidak berdosa. Semua kita berdosa, maka kita perlu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan melalui dengan istighfar kemudian dikir, tuan-tuan ikuti. Jangan macam ikan telaga atau apa namanya, ya, mulut bergerak, suara tak ada. Tidak ada suara. Sama-sama kita mulut bergerak, suara ada, angkat suara. Kemudian pikirkan dosa-dosa kita sehingga mendatangkan air mata. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Lihat suaranya tuan-tuan sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Demikian daripada pencerahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Bukhari daripada Muhammad bin Bashar, daripada Yahya, daripada Ubaidullah, daripada Khabib bin Abdurrahman, daripada As bin Hafsin, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada tempat yang sama, masa yang berbeda. Mudah-mudahan insyaallah taala Allah masukkan kita daripada antara tuduh yang ada ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bihamdika alladhi yanfa'una wa bi'afwina wa ghfir lana wa qarabatina fi dinina wa fi kulli. Allahumma inna ينفع القلب ويشعر وينفع الدعاء ويسمع ويتكلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا اجتنابه.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله تعالى.